Eliza tidak tidur sepanjang malam karena Kelvin tidak kunjung kembali. Ponselnya di luar jangkauan. Baru pukul 2 dini hari ia mendengar suara mobil. Sopir keluarga kemudian memapah Kelvin yang sedang mabuk naik ke kamarnya. Tapi bukan pemandangan Kelvin mabuk yang mengejutkannya, melainkan wajahnya yang lebam. "Apa yang terjadi?" tanya Eliza pada sopir pria berusia 40 tahunan. "Saya tidak tahu karena hanya menunggu di parkiran." Ketika Tuan Michael memapah Tuan Kelvin ke dalam mobil, "Ia sudah dalam kondisi seperti ini," jawab sopir. "Baiklah, kamu boleh pergi," kata Eliza. Eliza kemudian mengambil alih. Ia membantu Kelvin yang sempoyongan masuk ke kamar. Pria itu ingin segera merebahkan diri di tempat tidur, namun Eliza menahannya. "Ayo obati dulu lukamu. Aku juga perlu menyekat tubuhmu agar bersih," kata Eliza. Eliza mendudukkan pria itu di ujung ranjang sebelum masuk ke kamar mandi mengambil handuk yang ia basahi dengan air hangat. Setelah membersihkan tubuh Kelvin, ia mengambil salep luka di laci, perlahan mengobati lebam di wajah yang berada di ujung bibir dan juga rahang kanannya. "Pelan-pelan," gumam Kelvin sambil mendesis. "Dengan siapa kamu bertarung? Kamu sudah menjadi ayah, bisakah kamu menjelaskan pada Efrain apa yang terjadi pada wajahmu jika ia melihatnya?" tanya Eliza. Kelvin meraih pergelangan Eliza dan menarik wanita itu hingga mereka kini terjatuh di atas ranjang, berpelukan. "Hei, apa yang kau lakukan? Menjauhi dariku, kamu berbau alkohol dan berkelahi. Aku marah padamu." Eliza berusaha melepaskan diri dari pelukan Kelvin, namun pria itu masih memeluknya dengan kencang seperti ular yang melilit mangsanya. "Dadaku terasa sesak," gumam Kelvin lirih. "Biarkan aku melihatnya, mungkin kamu mendapatkan pukulan di dada," kata Eliza cemas. Namun detik berikutnya, ia mendengar Kelvin mendengkur ringan. Posisi tidur mereka sangat tidak nyaman karena berada di ujung tempat tidur, bahkan kaki panjang Kelvin menggantung. Hanya saja, Eliza kesulitan untuk menggerakkan pria ini. "Terserah padamu jika besok bangun dengan tubuh sakit semua," gumam Eliza. Eliza merasa lelah. Ia meringkuk di pelukan Kelvin dan tertidur karena kelelahan setelah begadang menunggu Kelvin pulang. Pagi hari berikutnya, Eliza terbangun di sisi ranjang tempat biasa ia tidur, dan ada selimut di atasnya, namun ia sendirian dan Kelvin tidak terlihat lagi. Ketika ia turun, hanya ada para wanita di meja makan. "Apakah Kelvin sudah berangkat kerja?" tanya Eliza. "Dia berada di ruang kerja bersama kakeknya. Mereka bilang kita bisa sarapan lebih dulu," jawab salah satu wanita. Eliza mengangguk, kemudian duduk. Para wanita sarapan dengan tenang. Baru setelah ia melihat Lily sudah mengosongkan mangkuk bubur dan menyeruput tonik kesehatannya, Eliza mulai bicara. "Lily, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Eliza. Ekspresi wajah wanita itu menjadi kaku. Diana sudah menceritakan tentang interogasi Eliza pada wanita itu semalam, jadi otomatis Lily sudah tahu apa yang akan Eliza bicarakan. "Aku harus melakukan latihan yoga setelah ini," jawab Lily. "Ini tidak membutuhkan waktu yang lama," tekan Eliza. "Kurasa pelatih sudah datang dan menunggu di ruang latihan sejak tadi." "Diana, ayo bantu aku ke sana," kata Lily. Eliza menatap punggung dua orang itu yang segera pergi menjauh. Ia yakin bahwa Lily sengaja menghindari berbicara dengannya. Ia semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan di rumah ini. Sementara itu, di rumah sakit, Zachary sedang berdiri di depan jendela kamarnya untuk menatap taman di bawah. Ia mengenakan baju pasien, dan satu tangannya terdapat infus. Penyangga cairan itu juga ada di sebelahnya. Wajahnya yang tampan dipenuhi luka lebam. Sebenarnya, bagian perutnya masih terasa sakit ketika ia berdiri, namun dirinya tidak ingin kelihatan lemah. Kinan, yang sudah menunggu Zachary sejak semalam, masuk dengan air hangat di teko kaca.
Aku harus kembali bekerja setelah ini. Apakah kamu tidak ingin menghubungi keluargamu untuk datang? Tanyanya. Kamu bisa pergi, aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku juga tahu kamu hanya enggan berada di sini lebih lama, jawab Zakari. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku tidak pernah melihat sisimu yang menakutkan seperti ini. Seharusnya kamu tahu ada hal-hal yang tidak boleh disentuh. Bersainglah dengan cara sehat, tapi kamu justru menggunakan kelemahan Kelvin, tegas Keenan. Keenan selalu menjadi pria yang ceria dan mudah bergaul. Ini adalah kali pertama Zakari melihat pria ramah ini marah. Kamu bisa mengatakan itu karena belum pernah bertemu wanita yang ingin kamu perjuangkan. Lagi pula, di setiap pertarungan, lawan akan selalu menggunakan kelemahan lawan lain untuk menjatuhkannya, balas Zakari. Orang yang kamu sebut lawan adalah temanmu. Lagi pula, saat Eliza menikahi Kelvin, tangan dan kakinya tidak diikat, dan mulutnya tidak dijejali lakban. Itu menunjukkan bahwa wanita itu tidak dalam kondisi terpaksa memilih bersama Kelvin. Kamu saja yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Bentak Keenan. Keenan pergi dengan marah. Dia mengira Zakari orang yang baik dan suci, namun pada akhirnya, dia hanya bisa maju ke medan perang dengan cara licik. Jika bukan karena mereka memiliki persahabatan sejak lama, Keenan tidak akan repot-repot membawanya ke rumah sakit dan menunggunya sejak pagi. Setelah Keenan pergi, Zakari duduk di sofa. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan pada Eliza, "Aku sakit. Biasanya dulu jika aku sakit, seseorang akan datang membawakan bubur untukku." Di rumah, Eliza yang sedang mondar-mandir menunggu Kelvin keluar dari ruang kerjanya, membaca pesan di ponsel begitu melihat notifikasi. Ia terkejut dengan pesan Zakari beserta foto tangannya yang mendapatkan infus. Eliza segera menuju ke rumah sakit. Ia membeli bubur di jalan karena tidak memiliki waktu untuk membuat bubur yang dulu sering ia buatkan untuk Zakari ketika pria ini sakit di luar negeri. Mereka dulu bertetangga, jadi ketika sakit, Zakari hanya akan mengirim pesan, dan Eliza mengantarkan bubur ke rumahnya. "Kau datang," sapa Zakari dengan lembut. "Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu mengabaikan waktu makan lagi?" tanya Eliza. Begitu mendekat, Eliza melihat wajah Zakari yang lebam parah. Tangannya yang hendak menaruh bubur di meja membeku. "Apakah kamu adalah orang yang bertengkar dengan Kelvin?" tanya Eliza. "Jadi, dia tidak mengatakan bahwa kami bertengkar?" tanya Zakari balik. Eliza menarik napas dalam. "Kalian berdua harus menghindari alkohol. Saat mabuk, sedikit saja masalah akan memicu pertengkaran. Kau tidak marah padaku karena memukul Kelvin?" tanya Zakari. "Bagaimana aku bisa marah padamu saat kamu dipukuli lebih parah?" jawab Eliza. Zakari kehilangan kata-kata. "Apakah kamu memasak bubur untukku?" "Itu adalah bubur kesukaanku, bukan?" "Ini bubur kesukaanmu, tapi bukan aku yang memasaknya. Aku membelinya di kedai bubur yang ada di jalan," jelas Eliza. Wajah Zakari runtuh begitu mendengar bubur itu tidak dimasak langsung oleh Eliza. Nafsu makannya seketika menghilang. Eliza baru saja akan duduk di sofa ketika ponselnya berdering. Ia segera mengangkat telepon dari Kelvin. "Ulang," bentak Kelvin. Eliza tersentak dengan suara tinggi yang ditransmisikan dari ponselnya begitu ia menjawab panggilan. Kenapa ia tiba-tiba marah? Apakah ia belum tersadar dari mabuknya? Batin Eliza. Pada kenyataannya, Kelvin mengetahui keberadaan Eliza dari sopir rumah yang mengantar Eliza ke rumah sakit. Jelas, ia tahu bahwa wanita ini sedang menjenguk Zakari. Kelvin sangat marah dan ingin mendatangi Eliza untuk menyeretnya pergi, namun datang juga membutuhkan waktu tempuh. Akan lebih cepat jika ia menyuruh Eliza sendiri yang kembali. "Zakari, aku harus pergi. Kelvin mencariku. Lain waktu aku akan menjengukmu lagi," kata Eliza.
Eliza berbalik pergi, namun sebelum mencapai pintu, Zachary menanyakan sesuatu. Bisakah kamu tetap tinggal? Eliza tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Zachary, jadi dia berhenti sambil menoleh. Hah? Apa yang kamu katakan barusan? Tidak ada, berhati-hatilah di jalan, jawab Zachary. Meski ia sangat ingin menahan Eliza, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memperlihatkan obsesinya, atau ia akan menakuti wanita itu dan membuatnya menjaga jarak darinya. Setelah kepergian Eliza, Laura masuk menjenguk Zachary dengan membawa buket bunga. Kamu dipukuli sangat parah. Sejak aku membuatmu datang ke Canberra, aku sudah tahu semua risiko yang aku hadapi. Ini hanya sebagian kecil yang akan disiapkan Kelvin sebagai pembalasan, jawab Zachary. Aku penasaran kenapa kamu memulai perang dengan temanmu, tapi saat melihat menantuku keluar dari sini barusan, aku berani membuat tebakan bahwa ia adalah alasan pertengkaran kalian, kata Laura. Zachary tidak menjawab, yang membuat Laura melebarkan bola matanya. Jadi itu benar. Astaga, ia hanya seorang wanita yang telah melahirkan. Kamu seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan statusmu yang bisa mendapatkan wanita manapun. Zachary menyeringai dengan sinis. Bukankah kamu juga membuang-buang waktu dengan masih memupuk dendam pada keluarga Kelvin? Dendam. Aku hanya seorang wanita yang ingin kembali ke keluarganya lagi setelah dibuang. Aku sangat merindukan anakku, klaim Laura. Aku akan mengira kamu tulus jika saja aku tidak tahu kenyataannya. Kamu bukan ibu kandung Kelvin, bukan? Tebak Zachary. Laura tersentak, senyumnya menjadi kaku begitu Zachary menebak hal itu. Bahkan Kelvin tidak tahu kalau ia bukan ibu kandungnya. Dalam keluarga Wilson, hanya ayah Kelvin dan kakeknya yang tahu. Kamu cukup pintar, puji Laura. Aku sudah curiga sejak awal bahwa kamu bukan ibu kandung Kelvin. Melihat betapa kejam kamu memperlakukannya dan kenapa kamu diasingkan. Akhirnya, aku menguji tes DNA kalian secara diam-diam, jelas Zachary. Aku pernah sangat menyayanginya hingga umur 3 tahun dan memberikan semua perhatian padanya. Karena aku mengira dia benar-benar putraku yang dilahirkan oleh seorang wanita yang kami sewa rahimnya. Aku memiliki dinding rahim yang tipis, jadi tidak bisa mengandung anakku sendiri. Kemudian, kami sepakat untuk menyewa rahim perempuan lain. Tapi siapa sangka, anak yang dibawa padaku bukanlah darah dagingku. Aku mengetahuinya ketika Kelvin terjatuh dari bangku dan kehilangan banyak darah. Saat itu, aku baru tahu bahwa ia memiliki golongan darah yang berbeda dariku dan ayahnya, cerita Laura. Mungkin bayi kalian tertukar, tebak Zachary. Laura menyeringai dengan senyum tipis, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam. Aku tak akan memperlakukan ia begitu buruk jika ia hanya anak yang tertukar. Paling-paling, aku akan memperlakukan ia seperti anak angkat. Tapi ia memiliki darah suamiku, dan tes DNA mereka berkaitan satu sama lain, tapi tidak denganku. Kenapa aku harus memperlakukan anak suamiku dengan wanita lain seperti anakku sendiri sementara aku menderita dalam tekanan mental? Ketika Eliza tiba di rumah, Kelvin sudah menunggunya dengan wajah yang gelap. Alisnya menyatu dan ada kerutan dalam di keningnya. Pria itu masih di ruang kerja, ia tak mendongakkan kepala sedikit pun saat Eliza membuka pintu ruang kerja. Aku pulang, kata Eliza dengan ragu-ragu. Selesai melakukan reuni. Apakah dia mengadu padamu seperti anak kecil? Eliza terkejut pada betapa sinis cara Kelvin menggambarkan Zachary, padahal sebelumnya mereka teman baik. Aku tidak tahu apa konflik kalian. Tapi kamu memukulinya secara berlebihan. Tulang hidungnya patah dan ia bahkan terlihat pucat. Kamu kasihan padanya. Jika aku yang terluka seperti dia, apakah kamu juga akan merasakan patah hati yang sama? Tanya Kelvin dengan sinis. Eliza membeku, ia sangat ingin meledak dengan kemarahan.
Bahkan semalam ia tidak bisa tidur dan terus menunggu Kelvin sebelum ia tahu pria ini terluka. Saat ia tahu suaminya terluka, Eliza merawatnya dengan baik. Aku bahkan tidak menyentuh luka Zakari sedikit pun seperti aku mengobatinya semalam. Dasar pria picik. Eliza mengeluh dalam hati, tapi ia malas berdebat. Terserah padamu. Eliza keluar dengan membanting pintu. Kelvin menarik napas dalam, ia lalu memijat keningnya yang berkedut. Beberapa saat kemudian, Zah menerobos masuk ke ruang kerja Kelvin yang ada di rumah dengan napas terengah-engah. Rambut di keningnya menempel oleh keringat. Bos, nama Anda trending di internet dan menjadi pencarian terpopuler. Aku bukan artis, kenapa aku trending? Zah segera membalik laptop di depan Kelvin dan dengan kecepatan jarinya, ia hanya mengetik nama Kelvin Wilson. Maka semua berita tentang Kelvin hari ini bermunculan. Alis Kelvin mengerut saat membaca berita itu satu per satu. Itu adalah video Laura dalam wawancara sebuah majalah. Nyonya Laura, kenapa Anda tiba-tiba muncul sementara banyak orang yang telah mengira bahwa Anda telah meninggal? Semua salahku, seharusnya aku tidak pergi dengan cara yang pengecut. Saat itu suamiku kecelakaan bersamaku dan aku adalah orang yang kembali hidup-hidup tanpa terluka, sementara ia mati. Jadi aku terus merasa bersalah dan memilih pergi dari rumah. Sekarang aku ingin menebus banyak waktuku yang hilang dengan putraku dan tidak lagi menangisi kematian suamiku. Kalian pasti akan mengira aku kembali karena putraku sekarang telah menjadi sukses, tapi kenyataannya keluarga Wilson sudah berjaya saat aku pergi dulu. Jika aku ingin mengejar uang saja, maka aku tak akan memilih pergi sejak dulu. Setelah wawancara itu, ada banyak argumen di internet. Sebagian merasa bersimpati dengan Laura karena patah hati besar yang ia alami setelah kematian suaminya, namun sebagian mulai curiga dengan motif tidak murni kembalinya Laura. Mereka menduga wanita ini kembali karena kehabisan uang dan mulai takut bahwa tak akan ada yang merawatnya saat tua. Wajah Kelvin pucat seperti tidak dialiri darah lagi. Cari nomor Laura dan katakan padanya aku ingin menemuinya. Zah mengangguk. Tak butuh waktu lama untuk Zah menemukan nomor Laura karena ia bisa mendapatkannya dari kantor majalah tempat wawancara Laura tadi. Halo. Mari bertemu. Nak, kita sudah bertemu kemarin. Aku rasa akan lebih hormat jika aku menemui kakekmu sebagai tetua lebih dulu. Kelvin menyadari bahwa niat Laura adalah bernegosiasi dengan kakeknya. Saat ini, kebetulan pria tua itu juga masuk ke ruang kerja dan mendengar percakapan itu. Aku akan menemuimu setelah ini, sahut kakek Kelvin. Setelah mematikan panggilan, Kelvin menatap kakeknya. Aku akan menemani kakek. Tidak perlu. Ini adalah antara aku dan Laura. Kakek, apakah ada sesuatu yang kamu rahasiakan dariku? Pria tua itu mencengkeram ujung tongkatnya dengan kencang. Tidak ada. Hanya saja aku adalah orang yang mengusir wanita ini dari Canberra dulu, jadi aku yang akan menyelesaikan masalah kami lebih dulu. Kakek Kelvin pergi dengan membawa Aldor, orang kepercayaannya, bahkan menolak Zah saat Kelvin menawarkan asistennya untuk menemani kakeknya. Ketika pria tua itu telah masuk ke mobil, wajahnya berubah menakutkan. Seharusnya aku membunuh wanita itu sejak lama. Dia hanya bom waktu yang telah kusepelekan selama ini. Tuan, Anda pasti sudah melakukannya jika bisa, namun kenyataannya wanita itu begitu licin dan licik saat menggunakan kelemahan kita. Mobil membawa Tuan Tua Wilson menuju ke sebuah kafe. Begitu ia tiba, Laura sudah berada di sana dan menyambutnya dengan senyum hangat. Ayah mertua, sapanya lembut, ia berjalan hendak membantu pria itu, namun tatapan Tuan Tua membekukan tindakannya. Tutup mulutmu. Aku bukan ayah mertuamu. Laura menyeringai. Kamu harus lebih sabar di masa depan. Jika terus marah, mungkin kamu tidak akan hidup hingga 1 tahun lagi.
Pria tua itu memiliki keinginan untuk memukul kepala wanita di depannya dengan tongkat di tangannya. Apa yang kamu inginkan? Aku merindukan putraku, tentu saja aku berharap bisa pulang dan tinggal dengannya. Urat-urat kemarahan di wajah pria tua itu semakin menonjol. Berhenti bicara omong kosong. Seharusnya kamu tidak pernah kembali, dasar penyihir. Pak tua, jika aku ingin kembali ke rumah, maka lakukan saja. Bagaimana jika aku harus datang lagi ke media dan mengungkap jati diri Kelvin sebagai anak haram dan penipuan kalian padaku? Tangan pria tua itu gemetar. Setelah memelototi wanita di depannya sekian lama, ia akhirnya membuat keputusan. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke keluarga Wilson. Tapi mulai sekarang, kamu harus hidup dengan hati-hati. Jangan salahkan aku jika sesuatu yang buruk tiba-tiba terjadi padamu. Pria tua itu jelas menunjukkan ancaman halusnya padanya. Tuan, aku selalu memiliki rencana cadangan. Jika aku mati tidak wajar, maka orang kepercayaanku akan melepas keluar semua rahasia kalian. Alis pria tua itu menyatu. Rubah licik. Terima kasih atas pujiannya. Aku akan mengantar Anda pulang. Ingat untuk tidak memberitahu Kelvin siapa identitasku, di matanya aku harus tetap menjadi ibunya. Atau aku akan mengeluarkan ke media bahwa ia anak haram dan memiliki penyakit mental. Ingat, jika berita itu keluar, maka dia tidak akan layak menjadi pemimpin perusahaan-perusahaan. Jika kamu berani melakukan itu, maka aku akan mencincang tubuhmu dan memberikannya pada buaya. Kamu tidak akan mendapatkan penguburan yang layak. Laura tertawa. Mari kita tutup mulut, maka aku juga akan tutup mulut dengan patuh. Di rumah, beberapa saat lalu, Eliza telah melihat berita di internet tentang Laura yang sebenarnya adalah ibu Kelvin. Entah kenapa, ia merasa hal-hal tidak sesederhana yang terlihat di internet. Dia kemudian bergegas turun untuk menemui Lily, tapi wanita tua itu telah kembali ke kamar dan menolak menemui siapapun setelah dalam kondisi lemah begitu mengetahui berita tentang Laura. Diana, bisakah aku melihat nenek? Pinta Eliza di depan kamar wanita tua itu. Dokter baru saja memeriksanya dan nyonya sekarang sedang beristirahat. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari dalam. Biarkan dia masuk, Diana. Suara itu terdengar lemah hingga hati Eliza terasa sakit untuk Lily. Wanita tua ini biasanya penuh energi, namun kini ia mendengar suaranya bergetar. Eliza masuk ke dalam kamar, ia melihat Lily terbaring dengan wajah yang pucat. Apakah nenek baik-baik saja? Eliza berencana untuk membatalkan pertanyaan mengenai ibu Kelvin hanya dengan melihat betapa pucat wajah Lily. Aku baik-baik saja. Eliza, tolong berada di sisi Kelvin apapun yang terjadi. Bahkan jika dunia nanti menjauhinya, pinta Lily dengan suara yang lemah. Nenek, kenapa kamu bicara seperti itu? Apa sebenarnya yang terjadi antara Kelvin dan ibunya? Wanita itu pernah membuat Kelvin hingga mengalami gangguan mental dan mendapatkan perawatan. Dulu Laura sangat menyayangi Kelvin dan di depan kami, ia memperlakukan Kelvin dengan begitu baik. Sayangnya, kamu tidak tinggal serumah saat itu, jadi tidak benar-benar bisa melihat apa yang dilakukan wanita itu saat kami tak ada. Kondisi Kelvin kemudian memburuk, ia menjadi anak yang penakut dan tertutup. Belakangan, kami mengetahui bahwa ia mendapatkan siksaan fisik dan mental dari Laura. Alis Eliza menyatu, ia tidak menyangka ada seorang ibu yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa? Apa alasan seorang ibu bisa melakukan hal yang begitu kejam pada anaknya sendiri? Semula aku juga heran, tapi suamiku mengatakan itu karena Laura sebenarnya juga sakit jiwa. Karena itu, kami mengusirnya. Lily kemudian meraih telapak tangan Eliza dan meremasnya dengan kekuatannya yang lemah. Tolong jaga Kelvin. Kamu harus selalu bersamanya. Eliza mengangguk, meski sebenarnya ia masih menyimpan tanda tanya besar di hatinya.
Jika Laura juga sakit jiwa, maka alih-alih diasingkan ke luar negeri, bukankah ia seharusnya mendapatkan perawatan? Pikir Eliza. Eliza keluar dari kamar Lily setelah meyakinkan wanita itu bahwa ia tidak akan meninggalkan Kelvin. Begitu keluar dari kamar Lily, ia melihat kakek Kelvin masuk ke rumah. Wajahnya muram, namun wanita di belakangnya tersenyum cerah. Efrain sedang bermain Lego di ruang tengah. Ia juga terkejut dengan kedatangan Laura ke rumahnya hingga menghentikan gerakan tangannya saat masih membuat benteng dari Lego. "Oh, cucuku sayang, kemarilah. Aku sangat senang melihatmu dan akhirnya bisa tinggal bersamamu." Laura melebarkan kedua tangannya seolah ia menunggu Efrain menghambur ke pelukannya, namun Efrain sama sekali tidak bergerak. Bocah sialan ini. Sepertinya ia lebih sulit diatur daripada ayahnya, batin Laura. Ia lalu memberi isyarat pada kakek Kelvin untuk memperkenalkan dirinya pada Efrain. "Efrain, dia nenekmu. Kamu harus menyapanya," kata suami Lily dengan wajah yang tampak sangat enggan. Efrain mengentakkan kaki sambil berdiri. Ia berwajah panjang ketika menghampiri Laura untuk datang ke pelukannya. "Cucuku, aku tahu kamu sebenarnya anak yang baik." Laura menepuk punggung Efrain saat memeluknya, namun beberapa saat kemudian, Kelvin menarik Efrain begitu melihat pemandangan itu. "Jauhkan tanganmu dari putraku." Laura tercengang saat melihat pelukannya tiba-tiba kosong. "Kelvin, aku hanya ingin menyapa cucuku." Kelvin tak bergeming, cengkeraman tangannya di telapak Efrain yang kecil menguat. Ia ingat bagaimana ketika kecil, wanita di depannya selalu mencuci otaknya. Ketika kecil, ia merindukan pelukan hangat ibunya, namun saat wanita ini memeluknya, ia selalu berbisik, "Aku tidak menyayangimu. Kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan. Kehadiranmu adalah suatu kesalahan." Saat itu, Kelvin hanya merasakan sakit di hatinya. Ia pernah menduga bahwa ibunya pasti akan menyayanginya jika ia menjadi anak yang pintar sehingga dia bisa bangga padanya dan tidak menyesal melahirkannya. Namun, ketika ia berusaha keras untuk menjadi pintar dan berprestasi, Laura semakin membencinya. Dia melempar piala dan merobek piagam yang didapatkan Kelvin. "Kamu tidak perlu berusaha keras untuk menjadi pintar. Kami memiliki uang untuk membeli nilai palsu. Lakukan apa saja yang kamu suka di sekolah, bahkan jika kamu membuat onar, kamu akan menyelesaikan masalah itu dengan uang." Dalam benak Laura saat itu, ia hanya ingin membuat Kelvin tumbuh menjadi anak yang tidak berguna dan tidak layak sama sekali untuk menjadi pewaris kekayaan keluarganya. "Aku tidak akan membesarkan anak perempuan lain dan membuatnya menjadi pewaris keluarga ini," pikir Laura. Kembali ke pertemuan keluarga kecil, Laura dan Kelvin saling menatap. "Apa kamu masih marah padaku? Ibu minta maaf pada hal-hal yang telah terjadi dulu. Biarkan ibu menebusnya," pinta Laura. "Dulu ibu mengalami depresi mental pasca melahirkan yang tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, aku tidak tahu cara memperlakukanmu dengan baik. Sekarang aku sudah sembuh, jadi aku ingin memperbaiki kesalahan itu." Pria tua itu di belakang Kelvin hanya bisa mengepalkan tinjunya melihat akting wanita ini. Jika ia tidak tahu trik licik wanita ini dan kartu truf terakhir yang ia gunakan untuk negosiasi, maka dia akan mengira Laura mengatakannya dengan tulus.